Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kita menghormati Ketua Kasmi Masjid Abdul Salam beserta jajaran kepengurusan Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis taklim Masjid Abdul Salam yang semoga kita mendapatkan barokah ilmu dari para kiai kita, dari semua asal-usul kita. Amin ya rabbal alamin. Monggo untuk pembukaan malam hari ini kita ngaji kitab Taklimul Muta'alim, tata cara untuk menuntut ilmu. Karena kemarin dari panitia ada beberapa fakta ilmu yang harus disampaikan. Di antaranya saya bagian tugas untuk maos kitab Taklimul Muta'alim karya Asy-Syaikh Abdul Rahman Az-Zanuji. Insyaallah untuk malam hari ini kita akan mulai liridwa'illahi ta'ala wa syafa'at Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal qadri hajatina min hawaijid dunya wal akhirah wa ila Asy-Syaikh Abdul Rahman Az-Zanuji wa Syekh Ibrahim bin Ismail wa awliyatillahi aina makanu wa ila jami'i awliyatis ahli Jawa wa kiai masyhur wa kiai Sayyidul Murtada wa kiai Alwani wa kiai Mansur Aziz Lerboyo wa kiai Abdullah wa kiai Namitan wa muassisina ma'ahid fi Jawa kullu majma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi fi darain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam. Alhamdulillah utawi sakabehane puji lillahi kagungane Allah alladzi kang faddala wis ngutamake sapa Allah Bani Adam ing Bani Adam, anak keturunane Nabi Adam, bil ilmi kelawan ilmu wal amali lan amal ala jami'i ing ngatasi sakabehane al-alami amal. Wassalatu utawi tambahi takdir wassalamu lan keselamatan ala Nabi Muhammad itu tetap ing atase Nabi Muhammad Sayyidil Arabi kang dadi gustine atau pemimpin al-Arabi wong Arab wal ajami lan wong ajam itu wong tiyang non Arab. Kados kula panjenengan iki ajar. Keturunan ajar. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi wa ashabihi lan sahabat-sahabate Nabi ya Nabi kang dadi sumber al-uluma biro-biro ilmu wal hikam lan biro-biro hikmah. Terus Bapak-bapak sekalian, Asy-Syaikh Az-Zanuji ini ketika pertama dalam hidupnya itu melihat kenapa kitab ini kemudian disajikan oleh beliau, dikarang oleh beliau. Itu berawal dari rasa kebatinan. Jadi kebatinan itu resah. Rasanya kayak apa? Karena saat itu banyak para pelajar ilmu, santri-santri, ini boleh ilmu, tenanan ya juduna. Mereka itu teman-teman boleh ilmu, tenanan ilmu. Wala yasilu kahasil. Kahasil itu artinya apa? Wis temenan apa gak apa-apa.
Ustunanan perhatikan keterangan guru ini gak paham. Nanti, kata-kata ini. Nanti, nah, ini terjadi pada zaman Syekh Az-Zarnuji. Maka Syekh Az-Zarnuji ini dalam ringkasan riwayat atau manakibnya itu adalah salah satu ulama yang sangat produktif. Ulama produktif itu berarti dia dakwahnya itu bil qalam, dengan tulisan. Karena setiap zaman itu dakwah bil lisan dengan ucapan, dakwah panggung, dakwah ngaji yang seperti itu mewakar, dan itu hampir setiap generasi itu ada. Bapaknya bisa, anaknya bisa, anaknya bisa. Tapi kalau dakwah bil qalam ini sangat jarang. Hampir satu dekade mungkin hanya beberapa ulama. Contohlah untuk dekade sekarang kita lihat antara penceramah dakwah bil lisan dengan dakwah bil qalam. Bil qalam itu nulis ngarang kitab. Itu kita kata dulu. Kata sing ceramah. Bil qalam itu sedikit. Makanya kemudian Syekh Az-Zarnuji niki di antara ulama yang produktif. Nek zaman sakniki niku kados Gus Awis Jombang. Gus Awis Jombang itu karangan kitabnya itu sampai dipakai untuk di Al-Azhar. Itu kan luar biasa. Karangan kitab Kiai Indonesia abad sekarang, kitabnya itu dipakai diulang diajarkan di Al-Azhar itu kan luar biasa. Nah, ulama saat ini yang disebut ulama yang dakwahnya itu bil qalam. Maka ketika Syekh Az-Zarnuji itu melihat perkembangan di sekitarnya seperti itu, masya Allah, maka kemudian Syekh Az-Zarnuji itu mengaranglah kitab piye carane santri itu belajar dan dia hasil dengan apa yang dia pelajari. Ojo sampai kados zaman ketika beliau itu sebelum mengarang kitab. Di antara sekilas beberapa kitab-kitab Syekh Az-Zarnuji. Sebelum kita masuk nanti detail di dalam bab-bab ada 13 bab taklimul muta'alim ini, kita harus mengenal siapa sih pengarangnya. Pengarangnya adalah Abdurrahman Az-Zarnuji. Az-Zarnuji itu nisbah dari kota. Contoh ada Imam Bukhari. Bukhari itu nama kota Bukhara. Sama dengan Az-Zarnuji, ini berada di Samarkand. Berada di Samarkand. Nah, ini diantaranya yaitu biografi beliau. Kemudian karya-karya beliau juga banyak. Di antara yang ada di beberapa kitab itu termasuk kitab Al-Jawahir Al-Mudi'ah. Ketika beliau itu berada di sekitar Turki, jadi ulama itu sering pindah-pindah tempat. Kenapa? Karena ulama ini menyebarkan ilmunya itu melihat situasinya juga. Kita lihat seluruh ulama itu tidak mungkin di satu tempat loh. Apalagi di tempat kelahirannya jarang sekali. Rata-rata itu dia itu hijrah. Mulanya bumi atau hijrah. Dari titik hijrahnya Nabi Muhammad ini kemudian dibuat titik manusia untuk menuju kesuksesan. Makanya jenengan termasuk yang sukses di sini itu kan berarti hijrah dari tempat ke sini. Contohnya kayak Mas Ali, bisa jadi potongan tidak terkenal, tapi nggak pengen Mas Ali terkenal. Kita kok Pak Yai Ali, Ustaz Ali seperti taman mesin, ada sekali ini. Makanya nggak pengen sukses itu hijrah. Santri-santri rata-rata sukses itu hijrah. Lihat Kiai Indonesia, tidak asli dia terkenal di situ, tapi tidak asli penduduk di situ. Makanya inilah luar biasanya ilmu literasi dan ilmuwan dalam Islam. Kemudian Syekh Az-Zarnuji ini termasuk diantaranya ketika mengawali membuka kitab ini dengan kalimat tadi, Alhamdulillahilladzi faddola Bani Adam. Dimulai dari itu.
Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alladzi faddola mengutamakan, memberi keutamaan ala Bani Adam atas keturunan Nabi Adam. Memulainya kenapa? Bil ilmi wal amal. Maka di wong itu nek pengen mulia itu dua kuncinya. Senang ilmu, walaupun wis pinter tetap belajar. Nek wis pinter ngajarno, aja dipek dhewe nek ilmu diajarno. Oke. Kadang memang ada iki wong terus lihat ini gelane kok riya. Riya itu enggak usah dibahas waktu ketemu. Riya itu ada di hati orang yang tahu Allah dan kita. Jadi nggak boleh melihat orang riya, riya itu kembalinya pada diri sendiri. Berbicara tentang riya. Maka ketika jenengan punya ilmu, ojo kemudian engkau aku nyebar ilmu pun tidak di riya. Ini awal pintu setan masuk. Karena apa? Orang yang punya ilmu dipek dhewe supaya kita kayak Gusti Allah, raisa jawab mau gak mau itu akan membuat dia itu terhalang ke surga. Saat itu, nah, makanya Al-Quran itu, di Al-Quran itu disebutkan bahwa berilah ilmu itu walau ayat, walau cuma seayat. Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib itu mendekat bahwa orang yang memberi ilmu kepadaku walaupun satu huruf, saya siap menjadi pembantunya. Nah, contoh dia menjadi budak. Abdul budak, nah, sampai kayak pentingnya ilmu. Maka kemudian jika kalimat faddola Bani Adam disinkronkan dengan ayat Al-Quran, itu ada di satu surat Al-Baqarah. Ya, jenengan buka surat Al-Baqarah, di situ pada ayat ke 31 sampai 35 itu menjelaskan detail bagaimana manusia itu dimuliakan oleh Allah di antara makhluk yang lain, malaikat, jin, iblis, bahkan bisa di sini dunia itu gak bisa nanti manusia karena apa? Bil-ilmi wal amal. Saya contohkan satu ayat di dalam surat Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tatkala aku kedakwa qala dan tatkala Allah berfirman kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati. Jadi Gusti Allah itu penggawe manusia diskusi dengan malaikat. Nih malaikat, aku penggawe seorang pemimpin di muka bumi. Jawabannya malaikat apa? Langsung setuju. Maka malaikat itu agak sedikit kecewa dan gerundel. Maka kalimatnya qalu ataj'alu fiha ma tufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat ketika ya Allah jenengan pernah mau ciptakan satu makhluk yang mana saat itu kemudian membuat kerusakan, membuat kerusakan di bumi. Berarti sebelum manusia itu sudah ada makhluk yang diciptakan oleh Allah, tapi kemudian membuat kerusakan. Wayasfiku dima, kemudian membuat pertumpahan darah. Wanahnu nusabbihu itu malaikat. Wanahnu nusabbihu, sedangkan kami selalu bertasbih kepada Engkau. Kan berarti bahasanya seakan-akan ada. Sama jenengan kok damel ciptaan, padahal ciptaan sebelumnya itu semua mengecewakan jenengan, ngerusak dunia. Sedangkan kami, seakan-akan malaikat yang lebih berat. Sedangkan kami, wanahnu nusabbihu, selalu bertasbih. Artinya diri itu koyok-koyok mengabaikan diri. Nah, maka dijawab oleh Allah, wa 'allama Adama asma'a kullaha. Tatkala itu Gusti Allah mengajarkan beberapa ilmu untuk persiapan di dunia kepada Nabi Adam. Malaikat masih. Jadi waktu diajarkan masa malaikat itu loh. Artinya apa? Semuanya diajari oleh Allah. Maka bagaimana? Inilah pentingnya ilmu dan amal. Maka ketika qalu subhanaka la ilma lana, malaikat ketika berkata seperti itu, lalu Allah menjawab, apa jawaban Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata malaikat, aku lebih tahu daripada sampai
kabeh. Maka dijawab oleh malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka disinilah kemudian Allah itu ketika memberikan derajat di atas malaikat itu keilmuan. Keilmuannya apa? Berupa persiapan-persiapan untuk sebagai pemimpin di dunia. Maka di sini disebutkan qala ya adamu ambi, saiki tak bedheki kabeh malaikat sama Nabi Adam. Qala ya Adam, Gusti Allah berfirman, wahai Adam, ambilhum, sebutkan bi asma'i sing wis tak critakno kabeh iki, nama-namane opo ae, ana pacul ya, ana alat-alat produksi semuanya. Maka kemudian falamma amba'ahu, maka ketika Nabi Adam itu menyebut semuanya itu lengkap bisa. Sedangkan iblis dan setan disuruh menyebut satu pun tidak bisa disebutkan. Ini benda apa, fungsinya, untuk apa? Maka kemudian disitulah ayatnya itu wa idkulna lil malaikati isjudu. Wes iki wis jelas sapa sing luwih pinter, sapa sing luwih mulya. Maka Gusti Allah kemudian mengatakan kepada malaikat wa idkulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Malaikat-malaikat itu sujud kabeh karena apa? Diperintah oleh Allah satu. Kedua, mereka mengakui bahwa Nabi Adam lebih pandai dari dia. Mulanya kemudian dalam ilmu taklim itu ketika dia diajari oleh seseorang, maka hormatlah kepada orang tersebut. Nah, saya kan viral, hormat salaman, mencium tangan, jadi feodalisme. Gitu. Nah, sedangkan di tempat lain tidak ada. Ini cara untuk beradab itu harus disesuaikan dengan wilayahnya. Contoh, ya, makanya kadang itu ada orang itu berkomentar itu tidak ditempatkan pada tempatnya. Ketika seseorang hormat kepada orang lain dengan cara salaman, dicium, kalau di Indonesia itu mungkin. Tapi ketika kita di luar Indonesia itu memang bermasalah. Nah, masalahnya itu dibandingkan urip di Indonesia, sing dikomentari seakan-akan dia hidup di luar Indonesia, ini yang jadi masalah. Makanya jadilah netizen yang cerdas. Ojo gampang melihat sesuatu tanpa melihat konteksnya. Nah, bahaya ini. Konteksnya hilang, jelas salah cara memahami. Nah, kemudian kenapa Nabi atau manusia ini dimuliakan oleh Allah? Di antaranya adalah yang dulu ilmu. Mulai dari apa? Di Pondok Al-Falah itu ada amaliyah ilmiah dan ilmiah amaliyah. Amaliyah ilmiah, okay? Ngamalno itu kudu ngabul ilmu. Amaliyah ilmiah amaliyah. Nek duwe ilmu kudu diamal. Ini penting. Ini adalah dasar fondasi santri ketika sudah mulai terjun di masa depan. Kita lanjutkan untuk penjelasannya. Kita baca sekali lagi kelanjutan dari kitab taklim ini. Wabah yang sing dalam satu sisi sekabeh. Wabah ini maksudnya setelah Syekh Az-Zarnuji itu membaca basmalah, hamdalah. Falamma mengkotak-kotak itu ningali insun kathiro ing wong akeh min tulakul ilmi saking wong kang nupring ilmu, santri-santri sing nupring ilmu fi zamanina ing dalem zaman kita yajiduna ali mobil teman-teman ini sapa kafir ilal ilmi maring ilmu wala yasiluna ustuhunanan tapi gak hasil seperti yang saya jelaskan tadi. Auli manafihi utawa dasake piro-piro kemanfaate ilmu wa tamaro
manfaat ini ada. Ilmu manfaat itu adalah ilmu yang memberi kebaikan pada dirinya. Iso dadi awak apik, iso dadi nomor liya apik, minimal awak apik. Itu namanya ilmu manfaat. Jadi ilmu ketika kita pelajari itu bisa masuk. Tapi hati-hati, kemanfaatannya itu Allah enggak. Nah ini yang jadi masalah. Nah kita lihat di negara-negara lain ilmunya luar biasa terserah, tapi kemudian menjadikan orang lain kecewa, marah. Amerika kan gitu, ilmunya luar biasa, gitu, modernnya luar biasa, tapi suka apa? Menyakiti negara lain. Israel contohnya itu paling jelas. Dan ini berarti ilmu yang dia dapat itu dapat ilmu tapi tidak membawa kemanfaatan atau kebaikan. Nah, saya ini balik awal pertanyaan ini kira-kira saya belajar selama ini itu berdampak apa enggak? Aku saya senang musuh tonggoku enggak? Aku bisa senang ngerasani tonggoku sehingga tonggoku mantel enggak? Nah ini perlu kita introspeksi. Ketika kita di satu organisasi, apakah kemudian kita memberi dampak baik pada organisasi tersebut? Nah, inilah yang disebut ilmu manfaat. Itu kembali kita awal ini. Jadi membedakan ilmu yang manfaat dan tidak manfaat itu hanya dua hal. Lihat kebaikan apa yang nampak pada diri kita. Walaupun ilmu saintik, tapi kemudian bagi orang lain itu luar biasa. Ini ilmu manfaat dan pada kekuatan tapi gak patek berdampak kebaikan. Kita lanjutkan. Walayasilu nalan ora hasil awin manafiha utawa saking pira-pira kemanfaati ilmu wa tamaroti lan pira-pira wae ilmu. Wahya utawa wahya utawi wae ilmu al-amalu itu amal. Dalam satu riwayat ulama disebutkan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu itu kalau tidak diamalkan kasyajari kaya dene wit pohon bila samarin yang tidak ada buahnya. Contoh itu jenengan punya mangga, wit mangga nama akro kembali gondoro mangga tapi gak diwoy. Manfaat apa? Kira-kira boten manfaat. Kita nanam mangga, pohon mangga, harapannya dapat buah mangga sebenarnya. Nah makanya benar kalam ulama ini al ilmu utawi ilmu bila amalin sing ora diamalno kasyajarin seperti pohon bila samarin tidak berbuah. Caranya berbuah itu harus diamalkan minimal keluarganya. Dan yang menjadi pertanyaan itu ilmu kurang tapi tidak diamalkan bersama ini yang jadi masalah. Padahal Nabi Muhammad sudah menghentikan bahwa utlubul ilma minal waqti ilal waqti. Tuntutlah ilmu, carilah ilmu dari timbangan dari lain sejak lain ilalah sampai yang lain. Artinya apa? Kewajiban menuntut ilmu itu long life education selamanya. Jenengan kesini ikut menuntut ilmu berarti jenengan harus gugur kewajibannya. Bagi mereka yang di rumah umpama nganggur gak boleh ilmu, nah ini bermasalah. Karena ini sifatnya perintah untuk dilakukan. Nah jenengan harus melakoni berarti hari ini jenengan sudah mengikuti perintah Gusti Allah, perintah Nabi Muhammad. Ini pentingnya ilmu. Kemudian selanjutnya wan nasru, nasru itu menyampaikan atau bahasanya itu apa? Mengamalkan an-nasru. Yuhramu ma'ali kaling-kalingan. Jadi pada zamannya Syekh itu orang sing golek ilmu uangnya gak nyantol-nyantol.
golek ilmu gak apal-apal. Allah nek oleh ilmu tapi pengen nyampaikan itu mesti kali-kalinya. Kali-kalinya itu artinya terhadap. Ada satu orang berpondok mulai, kemudian diuji gak bisa ngamal ilmu ini. Nah ini sering terjadi pada masa-masa saya. Itu kan bermasalah. Nanti kembalinya kan ilmu bila amalin gak jadi bila sama. Ojo gawe dalil ngeten. Nek wis ana sing menyampaikan ilmu sing wis gak ini, itu kan fardu kifayah. Aku wis gak kena kewajiban. Jangan pakai yang ini. Pakailah bahwa mendakwakan ilmu, menyampaikan ilmu secara pribadi. Dan rata-rata kan sing dipakai apa alasan kan itu. Gak melok dakwah, nafas dakwah. Oh wis ana. Itu kan fardu kifayah. Fardu kifayah itu nek sak desa wis kena sing lakoni siji, gugur kewajiban. Yo nek kabeh ngono, yo wis sing dakwah ke masjid apa masalah itu. Yang itu soal. Jangan memakai yang itu. Yo tapi yo masalah wis pondok pirang-pirang tahun. Kemudian ono satu kegiatan sing apik, padahal kiai ini pasti ridho nek santrinya itu kemudian di masyarakat terjun langsung. Nah ini jangan sampai pakai logika yang kebalik. Rata-rata kan itu, memakainya itu dalil-dalil nas-nas itu caranya untuk menghindari satu kewajiban. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini kejadiannya ketika saya azan muji sudah mengenal kitab. 5 annahum aqta'u tara'iqa. 5 krono apa annahu kang satu sak temene kabeh aqta'u iku padha salah tara'iqa ing pira-pira dalan ilmu wa tarakulan ninggalake sapa kabeh syara'iqa ing pira-pira syarat-syarate golek ilmu. Ternyata penyebabnya itu karena mereka salah jalan untuk mendapatkan ilmu. Boleh ilmu itu ternyata ada caranya. Padahal dengan badai ke Jakarta itu kan ada mapnya. Nek gak mengikuti map tidak akan sampai ini kalau nah ini golek ilmu dengan wonten tata caranya toro ikohu wasyaro ikohu syarat-syaratnya juga ada. Maka syarat ini harus terpenuhi. Wa kullu man utawi saben-saben wong aktoa iku keliru sapa man at-tariqa ing dalan dolla. Nah, dolla maka mongko kesesat ya. Walayana lan ora mekuli al-maqsuda kang diseju. Jadi nek wong boleh ilmu tidak mengikuti syarat-syarat wong boleh ilmu utawa tidak mengikuti jalan untuk mencari ilmu, maka inilah yang disebut dolla. Dia akan tersesat. Walayana maksud dan tidak akan sampai tujuan karena segala sesuatu itu pasti ada yang namanya syarat. Oh, yang syarat ini mendapatkan sesuatu. Oh, jenenge naik kerja, itu untuk syarat-syaratnya bisa ditompokkan kerja. Apalagi ini ilmu yang untuk persiapan pulau panjenengan di dunia sampai akhirat. Hati-hati. Kolla itu sedikit. Aujal utawa hati. Artinya apa? Di antara nanti pada penjelasan berikutnya syarat-syarat menuntut ilmu itu ada berbagai macam. Nah, biasanya kita kalau kita ala tanarul ilma illa bisitah. Ilmu bahwa menuntut ilmu itu ada syaratnya sebanyak sita itu ada 6. Nah, ini akan dijelaskan pada pertemuan yang akan datang. Jadi ilmu itu jika kita lihat dari perspektif kitab Taklimul Muta'alim ini adalah bagaimana kemudian
kemudian manusia itu ketika diutamakan fadlnya tadi diutamakan oleh Allah, dikasih derajat lebih tinggi dari yang lainnya, itu derajat yang dimaksud adalah bahwa derajat atas seluruh alam. Artinya alam ini dari perspektif ulama itu mengatakan ada yang menyebut alam malakut, bahwa alam ini diantaranya adalah para malaikat. Maka manusia itu Pak, mulia itu di atas mimpi malaikat dengan ilmu dan amal. Tapi manusia itu gak duwe ilmu gak duwe amal, itu lebih dibawahi malaikat, bahkan lebih asal dibanding iblis, lebih asal dibanding hewan. Ya tadi dolar itu karena kesesatannya. Maka kita harus perhatikan keilmuan ini, terutama anak-anak kita. Ya alhamdulillah di sekitar kita, di masjid ini diadakan majelis taklim seperti ini, minimal itu menggugah sing wis tau ngaji. Bagi ini ya dibenang dengan kayak kita jadi flashback lagi. Yang mungkin belum pernah tahu kitab taklim, kita jadi tahu. Kemudian bagaimana isi kitab taklim, kemudian bagaimana ulama dulu itu mengemas satu fan ilmu menjadi menarik. Kemudian kita menjadi tahu. Jangan biarkan diri kita itu hanya berpacu tentang dunia ini. Dunia ini adalah tangga menuju akhirat. Maka ketika kita boleh tunjuk, tapi akhiratnya cukup, terus sini nopo kita hidup di dunia. Dan dunia apapun, baik itu harta, anak dan lain sebagainya, itu adalah tangga menuju akhirat. Makanya ada satu kisah itu bahwa suatu ketika orang bocah, ini cerita orang Indonesia asli Indonesia. Saya kenal dengan orangnya. Itu dia itu seorang pimpinan pabrik. Kaya gajinya setiap bulan itu bilang saya itu setiap bulan itu 25 juta. Kayak 25 juta itu luar biasa. Setiap bulan punya anaknya itu setiap bulan baru ulangan itu ditakoni. Dapat ranking tidak mas? Dapat nilai berapa mas? Mengecewakan. Setiap ulangan mengecewakan. Suatu ketika pas semester, akhir semester ditanya lagi, ranking berapa mas? Mulai ke 40 di ranking ke-10 Solo. Keren ya, ranking kedua dari belakang. Sampai suatu ketika saat anak ini sudah kelas 6, itu kemudian biasa di sekolah itu kan ada setelah ujian itu wisuda. Nah, ketika wisuda ini bapaknya orang kaya terkemuka dan dia juga termasuk komite di sekolah itu diundang. Pak Benjing nonton wisuda. Itu zamannya bisa orang wisuda, saya kan gak orang wisuda. Dia aja. Nah, kemudian dia itu bingung. Aku nak teko, aku isin anakku boleh di umumno ranking ibu dewi. Padahal aku pintar terkemuka sugih. Bingung dia bingung. Nah, di acara wisuda itu kan biasanya ada penampilan. Si A ditampilkan nari, si B ditampilkan pidato, si D tampilkan candanya tengok tampil dia membaca surat Al-Mulk. Kemudian bapaknya si dilema tadi kepaksa, pokoknya kata koyo, kabeh lagi ngomong koyo isi, akhirnya dia memberanikan diri dengan sangat pokoknya terpaksa dia datang sampai di pintu mendengarkan suaranya anaknya mau Al-Mulk. Awalnya dia anakku mau Al-Mulk biasa, tiap bisa mau Al-Mulk, duduk paling belakang. Akhirnya anak ini ditanya oleh gurunya, Mas,
di antara teman-temanmu itu tampil kalau si lari, kalau si joget, kalau si pidato, kalau si adat, sampai kok kocokan mulut. Alasannya itu dia itu ngomong gini jawabannya. Ini yang membuat kemudian orang saya juga terbentuk. Bu, kan ustazahnya, Bu, saya itu setiap hari selama ini mulai kelas 1 itu selalu dimarahi ayah saya karena nilai saya jeblok, nilai saya jelek. Setiap hari, apalagi ada ulangan, stres, pulang pasti doanya. Saya dianggap tidak berhasil di dunia. Maka suatu ketika saya ikut majelis taklim, kemudian Ustaz itu mengatakan bahwa nek gak iso ngomong bapak itu dunia, iso ditulungi akhir. Disitulah kemudian saya itu memperdalam membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Surat Al-Mulk ini saya niati mengantarkan bapak saya berhasil di akhirat. Jika sekarang sudah berhasil di dunia, tak sambung berhasil di akhirat. Bapak Eva langsung terpeluk. Ya Allah, saya berharap anak saya itu sukses dulu. Malah dia menjadikan saya orang yang sukses dulu, sukses sampai akhirat. Nah, ini yang perlu kita ambil hikmahnya. Betapa pentingnya ilmu dari sudut pandang yang banyak. Jangan sampai ketika tidak mampu dengan hal ini dianggap kiamat. Ada yang lain untuk kita bisa memuliakan orang lain, memuliakan orang tua kita, memuliakan lingkungan kita. Mulai kadang itu nenek anak itu gak bisa matematika, orang usah dipaksa. Mungkin punya kelebihan lain. Kalau anak lebih itu, ada pelajaran yang gak apa-apa seperti sampai di kuis ikhtiar, sungguh-sungguh belajar. Nilainya kalau gak apa-apa. Dan terlihat, kelebihannya anak di sini. Anak saya yang pertama juga gitu. Ternyata kelebihannya itu di Al-Quran dan robotik. Dia harus gabungnya itu. Adapun matematikanya gak pada pintar dan lain sebagainya, gak pada pintar, ternyata dia alhamdulillah. Nah, seperti itulah bahwa ilmu itu blender masing-masing orang. Tapi syaratnya itu berikhtiar, kabeh berikhtiar. Ojo sampai gak iso dengan satu hal, kemudian harus pelajar guru matematika matematika aneh. Jangan sampai seperti itu. Harus tetap semangat. Memahami ilmu harus seperti ini. Jangan mengaji sampai matematika. Apa ya sih kita lakukan? Jangan berpikiran saat dengan belajar, saat itu juga paham. Ojo pikiran dulu sih. Santri sakmu akeh, iku kadang juga aku ini belajar kali ini dari apa? Akan ketemu faedahnya itu ketika sudah keluar dari pondok. Saya juga sama. Kalau bulan ini kita boleh sebagai apa? Ternyata nanti terjun di masyarakat. Oh, ini yang dulu diajarkan oleh ustaz saya. Oh, yang bagian ini semuanya akan. Anak-anak kita yang masih kecil juga sama. Ajak ke masjid, ajak ke majelis taklim. Dia akan mengingat dalam memori alam bawah sadarnya. Saya jadi seperti ini, Pak. Itu karena ibu bapak saya itu setiap pengajian masjid desa, bapak kalau kan ditakmir, itu selalu diajak. Anak itu ini diajak. Anak bapak saya itu banyak, ada 7 kalau saya. Itu dijak hampir. Rawani loh, sekarang. Tapi saya ingat, karena itu dari kemarin itu menjadi motivasi saya. Kita seperti itu. Sehingga ketika dipondokkan anak-anaknya itu kemudian termotivasi. Sampai sekarang itu saya masih ingat Kiai Haji Imran Hamzah itu pernah mengatakan satu kalimat yang kemudian sekarang itu menjadi viral. Viralnya itu kemudian kejadian itu terjadi. Nah, ini kemudian terbuka alam bawah sadar. Maka anak-anak kita nunggu ketika majelis ilmu itu diajar. Suatu saat akan terbuka alam bawah sadarnya dan mengingat itu semua. Jadi, mungkin cukup sampai di sini. Monggo kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, kita sesinya tanya jawab. 20 menit sudah penjelasan tentang taklim. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada besok pertemuan yang akan datang pada
bab 1 sampai bab ke-13. Semoga kita selalu bisa istiqomah, selalu bisa mengikuti meramaikan masjid, memakmurkan masjid. Karena kalau saya memakmurkan masjid itu insya Allah besok masjid ini jadi kendaraan. Dengan dulu boleh kendaraan mercusuarco. Kemudian masjid ini datang, ayo melo aku. Imamnya pakai sebenarnya, semua orang sebenarnya pakai. Ayo masjid, suarco. Dengan, ini jamaah ini yang terpenting perlu kita motivasi diri kita. Walaupun ketika kita berbicara seperti ini dari perspektif ilmu lain itu juga pantas, tapi di perspektif ilmu lain itu pantas. Karena apa? Itu motivasi. Karena Allah ya keterangan. Makanya jenengan itu jangan membiasakan membandingkan kiai atau ulama. Kadang ulama itu mengatakan, nah beramal aja amal pahala siji. Nah, ayo beramal beroleh ABC, bersuka, begini. Jangan dibandingkan. Perspektif ilmu itu bermacam-macam. Makanya kemudian ada tasawuf, ada fikih, ya ada akidah. Itu fan-fan masing-masing. Dan ketika ini dibicarakan seakan-akan itu apa? Bertabrakan. Aslinya ya cuma kita saja yang kurang menguasai ilmunya. Monggo untuk waktu ini tanya jawab mungkin ada pertanyaan. Yang berilmu dalam derajat ini contoh konkret itu. Oke. Pertanyaannya, bagaimana Allah mengangkat derajat? Ketok ini dia, mengangkat derajat tingkat bersama. Kalau kita menggunakan perspektif material, itu jelas. Saya contohkan ya. Ada orang, ada dua orang. Yang satu ini, dua-duanya ini sama, menggunakan alat yang sama. Contoh, katakan palu. Nah, palu itu ketika dipegang seseorang dengan orang lain akan beda. Ini yang membedakan ini. Palu itu nek dicekel karo tukang batu, gitu. Itu gajinya setiap hari paling notok 50.000. Itu palunya mau oleh 50.000. Tapi palu dicekel jaksa cuma tuk 10 juta, 1 juta. Apalagi ketua DPR dengan ini dinyatakan ditutup tok 50 juta. Nah, ini diantara derajat sing secara materi. Etok kan ya. Nah, makanya awal-awal itu terang ini. Kok nek nasihat tentang napa derajat di akhirat bingung gitu. Ini contoh derajat yang berbeda. Derajat itu pembeda, kemudian kemuliaan. Jadi lihat di masyarakat. Wong sing di ilmu dan tidak itu kan stratanya akan berbeda. Gitu loh. Jadi kan lihat seseorang contoh katakan dosen dengan dosen itu sudah beda. Melihat orang berilmu dengan tidak itu akan beda. Cara bermasyarakatnya, kemudian menghadapi. Nah ini kan derajat yang membedakan. Kemudian ketika tadi saya sebutkan bahwa derajat itu diantaranya ketika nanti mendapatkan surga itu ada beda. Nanti surga itu ada pintu. Tumpuannya pintu. Surga tumpuannya enggak naik. Tapi surga tumpuannya bisa. Mulai dijebulnya surga, dijebulnya kan bisa. Tumpuannya pintu. Dunia itu sabnya betul, langit sabnya juga betul. Dan surga ini yang membedakan dia di VIP atau di ekonomi. Jadi surga yang ekonomi itu, orang VIP kabel. VIP itu yang membedakan ilmu dan amal tadi. Makanya dari Nabi Muhammad, nek pengen oleh status yang tinggi, akeh-akeh maca Quran atau hafizul Quran. Kenapa orang hafizul Quran? Orang hafizul Quran karena dia itu setiap hari itu tulis, tidak ada waktu kecuali tulis Al-Quran. Makanya metune komunitas itu Al-Quran.
Nah, ketika kita tidak hafid tapi banyak membaca Al-Quran, setiap menit baca Al-Quran dia akan mendapatkan derajat. Walaupun ketika tetap masuk surga, ini bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Gusti Allah. Lah piye ben ora rahmat Gusti Allah? Yo nglakoni sing diperintah Gusti Allah, di antaranya menuntut ilmu. Pengen oleh rahmat nandulan sawante, wayah adat tau. Oh iya ada jeda. Rokokan ini kan makruh, tapi harus ada muni. Jadi kan saya rokokan jeda sampai komat rokokan jenenge gak langsung komat terus walaupun isek rokokan ini rokok jenengan menurut ulama itu bisa menjadi haram. Awalnya makruh, makanya hati-hati sing seneng rokokan ini. Ada sopan dengan nantinya, ya rada punya hero sedikit lah. Dia untuk menuju akhir nah itu pak, pembedanya. Kalau materi jelas, nanti surga jelas. Ini yang disebut dengan derajat. Bisa derajat ini juga pangkat ketika jenengan itu berada di satu instansi. Artinya sudah bisa. Cukup ya? Iya cukup. Alhamdulillah. Moga-moga besok kalau pertanyaan saya dari rumah kamu mau siap pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Nah iso tak jawab langsung kalau tidak ya PR boleh nama kitab. Jadi berbicaranya itu karena ini ngajinya itu ngaji pakai kitab dan ngajinya harus di kitab. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat di dunia akhirat. اللهم انفعنا فيما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وترفعنا الذي تفرق معصوما صلى الله عليه وسلم. محمد الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.